basa-basi lagi untuk menangkap, memenjarakan Jokowi. Udah toh, bulan puasa tuh jangan jelek-jelekin orang mulu. Tobat apa ibu? Tobat. Kalau memenjarakan orang itu harus punya bukti yang kuat. Buktikan dulu semua, kumpulkan dulu bukti-bukti nyata. Jangan cuman ngomong atau bicara gampang, tapi tidak bakal bisa dipenjarakan tanpa bukti nyata. Pancasila. Kalau Jokowi Goblok, peci merah emang goblok. Anak-anak Bahawi ini memang tolol ya. Kalau Pak Jokowi korupsi ya, nggak mungkin banyak koruptor yang ditangkap karena pasti bekawan ya. Data palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPU. Jadi ya aku hari ini ada lagi bikin PT lagi. Aku hari ini menanggapi menstik video yang tadi itu lah, kelompok-kelompok yang alpukat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa ya? Sebentar ya. Tentang para pembenci Jokowi ya, yang hingga akhir-akhir ini kembali dirujak gitu ya oleh netizen Indonesia Raya ya. Jadi yang dirujak ini adalah neti pembenci Jokowi. Mungkin ini efek dugaan ijazah palsu Jokowi yang kembali hangat ya. Jadi algoritma video-video para pembenci Jokowi yang nyinyirin Jokowi, mencaci Jokowi, memaki bahkan memfitnah Jokowi akhirnya juga kembali terangkat ya, sehingga sering mampir ke beranda ya. Salah satu yang dihujat netizen saat ini adalah si peci merah ya, emak-emak ARM dan gerombolannya Mbah Egy. Selain itu juga ada klarifikasi terbaru dari fakultas ya, pihak Fakultas Kehutanan Universitas UGM yang menyebut bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan palsu. Kalau sudah diklarifikasi seperti ini, masa sih masih mau ngayal saja sebut ijazahnya Jokowi palsu? Aduh, kalau masih ada yang menyebut ijazahnya Jokowi palsu, kebangetan dungunya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pancasila. Kalau Jokowi Goblok, peci merah emang goblok. Anak-anak Bahawi ini memang tolol ya. Kalau Pak Jokowi korupsi ya, nggak mungkin banyak koruptor yang ditangkap karena pasti bekawan ya. Kalau Pak Jokowi korupsi ya, nggak mungkin pembangunan merata di seluruh Indonesia ini ya. Kalian harus ngerti ya. Kalau Pak Jokowi korupsi ya, nggak mungkin blok-blok-blokan Pertamina semua ditarik ke pemerintahan ya. Kalau Pak Jokowi korupsi, nggak mungkin hilirisasi itu di Indonesia ya. Tahu nggak kalian? Otak kalian tuh harus pakai. Peci merah nih kayaknya nggak punya otak kayaknya dia ya. Kalau Pak Jokowi korupsi, nggak mungkin dicintai rakyat. 80% rakyat mencintainya ya kan. Otak kalian tuh harus dipasang, jangan digantung, tau nggak? Goblok. Ya, sangat keras sekali teman-teman ya komentar yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya sependapat dengan isinya, tetapi saya berharap kata-kata kasarnya di-skip lah ya, tolong dimaklumi. TOLOL katanya ya kan. Si peci merah ini GOBLOK juga, aduh. Ya coba bayangin katanya Jokowi di penjara, rakyat sejahtera, Indonesia merdeka. Gimana logika berpikirnya? Jokowi di penjara, rakyat Indonesia nggak ngefek, mau di penjara nggak ada urusannya. Rakyat Indonesia yang sejahtera ya tetap sejahtera, yang kurang sejahtera ya juga kurang sejahtera, ya kan? Kalau yang kurang sejahtera ingin sejahtera ya harus bekerja, bukan berharap Jokowi di penjara, nggak ada hubungannya. Apalagi katanya Indonesia merdeka. Aduh, si peci merah. Indonesia sudah merdeka tahun 45, walaupun pengakuan ya secara de facto and de jure gitu ya.
lengkap oleh Belanda itu baru tahun 49 seingat saya, melalui konferensi meja bundar seingat saya, ya kan. Jadi Indonesia sudah merdeka lah ya. Janganlah kau bikin-bikin hoax macam kayak gini. Lanjut. basa-basi lagi untuk menangkap, memenjarakan Jokowi. Udah toh, bulan puasa tuh jangan jelek-jelekin orang mulu. Tobat apa ibu, tobat. Kalau memenjarakan orang itu harus punya bukti yang kuat. Buktikan dulu semua, kumpulkan dulu bukti-bukti nyata. Jangan cuman ngomong atau bicara gampang, tapi tidak bakal bisa dipenjarakan tanpa bukti nyata. Ini bulan suci Ramadan, sudah jangan keluar-keluar terus bu. Banyakin ibadah, jangan cari masalah terus. Orang memenjarakan orang itu butuh bukti nyata. Emang ibu rakyat yang sebelah mana? Rakyat lain mendukung Pak Jokowi. Ibu dari rakyat yang sakit hati gitu. Makanya berkoar-koar seperti itu. Kalau memenjarakan orang harus punya bukti yang kuat. Apa nggak ada kerjaan ya? Aduh, gimana ibu-ibu ini ya? Adili Jokowi, jangan pakai basa-basi. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Ini saya curiga loh ya. Orang-orang ini kalau demo dilakukan pada saat bulan puasa, jangan-jangan mereka nggak puasa loh. Kok bisa bang? Lah iya toh puasa. Puasa itu loh nggak makan dari sejak sahur ya kan. Apa namanya, cairan juga terus berkurang ya kan, energi berkurang. Ya nggak mungkin lah akan kuat teriak-teriak demo. Berdiri aja di jalanan di bawah terik matahari mungkin udah akan pingsan ya. Jadi saya mencurigai loh orang-orang yang selama ini berkoar-koar seolah-olah itu paling agamis, seolah-olah memiliki kunci surga. Itu nggak yakin saya bahwa mereka itu memahami ilmu keagamaan yang tinggi gitu loh. Saya curiga jangan-jangan ngaji aja nggak bisa gitu loh. Karena abah ya kan, makhrajul huruf ketika memimpin sholat ya sebagai imam itu nggak jelas. Tajwidnya juga amburadul, coba bayangin. Abah loh itu junjungannya. Apalagi para pengikutnya. Lanjut. Memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo. Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan, kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu.
Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, begitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ya, teman-teman ya, sudah kita dengar bareng-bareng ya klarifikasi dari pihak Fakultas Kehutanan Universitas UGM ya. Dukung UGM untuk menggugat yang bilang ijazah palsu, biar mulutnya jangan asal kentut ya. Ngapain dukung UGM? UGM ini rektoratnya, ini alirannya itu aliran abah ya kan. Nggak mungkin lah UGM ini secara kelembagaan, kelembagaan sebuah universitas ya akan mempersoalkan hukum mereka-mereka yang meragukan ijazahnya Pak Jokowi. Nggak mungkin. Itu sama saja mereka mempolisikan, melaporkan ya rekan-rekan mereka sejawat gitu loh. Coba tengok kemarin itu siapa yang berpidato di dalam masjid. Golongan orang-orang yang kalah, ya kan? Golongan-golongan aba, golongan-golongan warga 16 dan 24%, ya kan? Iya. Ya cuma menurut saya nggak habis pikir aja ya kalau setelah diberikan klarifikasi seperti ini mereka masih ngeyel, masih ngotot bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Saya nggak ngerti. Kalau mereka masih ngeyel, saya nggak ngerti mereka itu EQ-nya berapa gitu loh. Bahkan sampai pihak fakultas sudah memberikan klarifikasi pun mereka masih ngeyel gitu loh. Perlu dites loh EQ-nya mereka. Jangan-jangan di bawah 78. Lanjut. Namanya juga ternak onta, kalau komentar nggak dipikir dulu ya. Seperti ini komentarnya. Ya, Mulyono kasih sumbangan pakai anggaran negara. Fakta itu ya, nggak usah protes. Bu, kalau ngomong dipikir dulu ya. Pak Mulyono atau Pak Jokowi sekarang ini kan sudah jadi rakyat biasa. Memang ada rakyat biasa ketika memberikan sumbangan pakai anggaran negara. Enak sekali ya Bu ya, saya juga mau. Saya kan rakyat biasa ya, pengen nyumbang pakai anggaran negara. Kan tidak mungkin bisa Bu. Dipikir dulu kalau komentar ya. Dan mengenai waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden ya, Pak Jokowi kan sering sekali membagikan beras, uang kepada orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan seperti itu ya. Itu menggunakan apa? Menggunakan dana operasional presiden yang berasal dari mana? Berasal dari APBN, bukan dari perlinsos atau bansos. Kalau bansos larinya kemana? Ke subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi BBM, program Keluarga Harapan ya, PKH, juga bantuan operasional sekolah. Seperti itu larinya ke masyarakat ya. Dari listrik Anda pun kemungkinan, ya bukan kemungkinan lagi, seperti gas LPG yang 3 kg itu menggunakan bansos seperti itu ya. Dan bansos ini atas persetujuan DPR. Tanpa persetujuan DPR semuanya itu tidak akan berjalan. Jadi Pak Jokowi ini tidak sewenang-wenang menggunakan bansos untuk dibagi-bagikan. Karena itu Pak Jokowi menggunakan dana operasional presiden yang berasal dari APBN ya. Sekali lagi dari APBN, bukan dari bansos. Makanya kalau komentar itu dipikir dulu Bu. Pak Mulyono sekarang ini atau Pak Jokowi sekarang ini ya sudah jadi rakyat biasa. Jadi tidak mungkin menggunakan anggaran negara untuk menyumbang orang-orang yang membutuhkan. Ya, ternak onta. Mulyono kasih sumbangan pakai anggaran negara. Fakta itu ya, nggak usah protes. Faktanya di mana? Kalau pas Mulyono itu masih menjadi seorang presiden memberikan bansos menggunakan anggaran negara ya jelas lah ya kan. Tetapi itu kan bukan bansosnya Mulyono. Itu bansos dan perlinsos yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya memang gitu loh. Itu bukan bansosnya Mulyono. Tapi kalau Mulyono sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ketika dia berbagi itu bansosnya Mulyono dan nggak mungkin lah menggunakan anggaran negara. Koplak. Lanjut. Ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPU. Halo guys.
Selamat good siang. Jadi ya, aku hari ini hadir lagi bikin PT lagi. Aku hari ini menanggapi menstik video yang tadi itu lah, kelompok-kelompok yang alpukat itu. Jadi katanya kan gini, katanya memang benar kan selama ini katanya kan yang menggugat kan selama ini TPUA ya memang benar. Selama ini yang gembor-gembor menggugat, teriak-teriak mengatakan Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu kan memang TPUA. TPUA siapa? TPUA ya Egy Sujana, Hosinuddin, dan kalian-kalian juga kan? Kalian juga kan orang-orangnya apa ya? Yang katanya alpukat atau lewer gitu lah. Di kepengurusan ormas yang terlarang dibubarkan Bapak Jokowi. Yang HTI dan EPI itu kan kalian, nah kan memang kalian. Nah, jadi saya jujur aja ya, kasihan juga ya dengan orang-orang inilah. Jadi mereka ini ternyata mudah sekali gitu lah, mudah terbawa-bawa isu tuh, asalkan ada informasi begitu, walaupun informasi itu tidak benar, yang penting angkat berita. Jadi kelompok-kelompok mereka ini ya memang bikin gaduh gitu di negara ini. Kemarin mereka ini teriak-teriak menyerang Bapak Jokowi. Nah, sebelumnya tahun 2022 menuduh Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Sampai sekarang belum bisa membuktikan mana ijazah palsunya. Oke. Kemudian berakhir masa jabatan Bapak Jokowi, mereka menuduh Bapak Jokowi lagi mengapling laut, menjual pasir, menjual pulau dan sebagainya. Ternyata kayak masalah pagar laut tuh, akhirnya kan ketahuan kan siapa pelakunya. Dan bukan daerah Jokowi. Nah, kemudian menuduh lagi masalah apa itu? Fik 2. Oh, itu katanya Jokowi gini. Nah, ternyata bukan Jokowi lagi, ternyata lain lagi. Ternyata itu proses sudah lama. Mentah lagi. Nah, kemudian mereka apa? Menuduh Bapak Jokowi lagi korupsi, terkorup nomor 2 di dunia katanya. Dengan apa? Berdasarkan OCCRP. Ternyata apa? Nah, tidak terbukti dan masih abu-abu, ternyata tidak jelas juga. Kemudian kembali lagi ke ijazah lagi dengan adanya Risman Sianipar. Nah, ternyata itu juga salah lagi juga. Mereka mengandalkan Dr. Risman Sianipar. Nah, ternyata Risman Sianipar juga salah juga gitu loh. Jadi akhirnya mereka banggakan lagi nih, oh gini dengan 100 miliar katanya sah palsu ijazah UGM Bapak Jokowi. Ternyata guys, Risman Sianipar itu yang tidak update. Nah, ternyata dia yang minim pengetahuan gitu loh, sejarah gitu loh. Dibanggakan oleh kelompok alpukat dan lewer-lewer yang TPUA ini. Jadi gini, aku catat nih, kata Risman Sianipar setelah hasil penelitiannya, nah, Font Times New Roman itu katanya hanya ada di 1992, itu katanya. Saat itu katanya Font Times New Roman itu belum ada, itu kata si Risman Sianipar. Nah, sementara Font Times New Roman itu sudah ada sejak 1931. Nah, kan beda kan akhirnya. Terbantah kan. Nah, terus kata Risman Sianipar, dia sudah meneliti, katanya melihat memang memoto katanya skripsi katanya Joko Widodo katanya
itu menggunakan anak kontennya Roman. Nah, kenapa? Kalau memang ibaratkan tuh di situ meragukan, lihat dulu dong, logikanya aja berpikir, gitu loh. Lihat lagi, ibaratkan tuh skripsi yang di angkatan tahun 1985 sampai 96, 97, 98, nah itu sama nggak, gitu loh. Harusnya gitu, jangan punya Jokowi aja, begitu punya Jokowi diambil, dipoto, nah ini dijadikan, nah lihat dong angkatannya yang lainnya itu loh, kan ada masalahnya kan, siswa ibarat di OGM 1985 lulusan 1985 itu kan bukan Jokowi sendirian doang, pasti ada tuh banyak tuh teman-temannya. Nah dilihat sama nggak? Nah kecuali misalnya yang lain diteliti, nah ini ketikannya lama nih, nggak ada. Nah kenapa punya Jokowi 1985 dia tersendiri yang agak beda nih? Nah ini dicurigakan, nah itu boleh. Ini yang diambil cuma punya Jokowi, dipoto, oh ini, nah dia tidak tahu di dalam 100 fakultas itu bukannya satu orang doang gitu loh, pasti ada lagi puluhan lagi anggota yang lain. Kecuali punya di angkatan di waktu 1985 itu yang kan lulusan Bapak Jokowi itu di UGM itu, nah yang lain ternyata sangat jauh berbeda dengan punya Bapak Jokowi. Yang Jokowi punya Bapak Jokowi terbaru, yang lain yang terlama. Nah itu bisa jadi dinyatakan, nah ini tidak benar nih, kenapa sama-sama bulan dan tahun 1985 kenapa punya Jokowi sendiri yang beda? Harusnya begitu. Ini enggak punya Jokowi aja dia terus dikatakan begitu begini, aduh susah. Lihat dulu yang lain, nanti kalau memang punya Bapak Jokowi itu memang ternyata memang lain dari yang lain di angkatan itu, nah tanyakan kenapa ini beda dari yang lainnya ini, pada sama. Nah terus stempel itu dapat dari mana? Itu nanti biar UGM yang mempermasalahkan Bapak Jokowi begitu loh. Aneh-aneh aja kayak gitu cara aturan prosedurnya gitu loh. Bukan yang begitu kata Rismon Sianipar begini, oh langsung diangkat lagi. Aduh, itu pun juga salah juga. Udah ya. Iya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril barusan ya teman-teman ya. Tidak seperti biasanya Mas Ian Jibril ketika memberikan komentar itu sebagian besar adalah tertawa ya. Makanya dulu kami pernah menyebut Mas Ian Jibril ini sebagai duta ketawa Indonesia. Tetapi apa yang disampaikan barusan menurut saya sangat tepat sekali ya. Ya iyalah, TPUA ya kan. TPUA itu kan tempat pemakaman umum. Aduh. Meragukan ijazahnya Pak Jokowi, dulu meragukan ijazah SMA ya kan. Kemudian sekarang meluber ke ijazah perguruan tinggi. Padahal saya masih ingat loh pada saat itu. Pada saat ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu dipersoalkan, mereka juga berkuar-kuar. Kami tidak mempersoalkan ijazah kuliah. Kami tidak mempersoalkan ijazah universitasnya Pak Jokowi. Kami mempersoalkan ijazah SMA karena yang terindikasi palsu itu SMA. Kalau kuliahnya itu ijazahnya benar karena pihak kampus sudah mengakui dan banyak teman-temannya dan juga banyak sekali dokumen-dokumentasi di masa Pak Jokowi kuliah. Tapi SMA nggak ada dokumennya katanya. Dan ijazahnya Pak Jokowi itu atas nama Joko Mulyono seharusnya. Sekarang udah bergeser. Aduh, terserah kalian lah, terserah kalian ya. Yang penting kalian senang. Ya cuma pikir-pikir lah, ya kan. Udah diklarifikasi oleh pihak kampus masih aja ngeyel. Kan bikin malu. Kasihan loh mama-mama kalian. Malu anaknya macam kayak kalian ini ya. Lanjut. Jujur sebenarnya saya kurang tertarik untuk membahas persoalan hiruk-pikuknya soal keabsahan ijazah skripsi dari Pak Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang selama sepekan ini kembali mencuat dan ditarik ke sana kemari, yang menurut saya juga merupakan isu-isu gorengan-gorengan politik yang dibesar-besarkan di sana-sini. Bahkan sekarang muncul analisis, katanya analisis font secara digital ya, dalam konteks operating system, itu dari seorang dosen ya, saya tidak tahu dosen di mana, juga kabarnya adalah seorang alumni
yang mentesiskan bahwa skripsi ijazah Pak Jokowi berdasarkan pada analisis digital tadi dipandang ya palsu ya. Dan ini sontak membuat banyak konten-konten yang muncul dan menjadikan itu sebagai sebuah basis argumentasi yang menurut mereka tambah mempertinggi tingkat kepercayaan bahwa memang ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan seorang yang media sosial ya, katakanlah di situ abang kita Ferdinand Utahayan yang juga hari ini adalah tercatat kalau tidak salah adalah seorang politisi PDIP, itu juga mengangkat hal ini. Saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi sebagai seorang alumnus ya yang pernah belajar di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada kurang lebih 8 tahunan, saya juga perlu angkat suara soal ini. Baik teman-teman, sekali lagi saya perlu sedikit menambah perbincangan ya, meramaikan perbincangan ini. Paling tidak punya agenda tentang mengcounter ya atau menghadang isu-isu yang menurut saya tidak pada tempatnya lagi sebenarnya harus disuarakan. Karena kalau kita berbicara tentang data sejarah, tentang keaslian, keabsahan Pak Jokowi sebagai alumni dengan alumnus yang memegang gelar sebagai sarjana kehutanan dengan ijazah yang resmi, dan kemudian digoreng sana-sini dibawa ke ranah hukum untuk mempertanyakan keaslian ya. Saya kira sebenarnya kan ini tidak sulit lah, bahwa dalam hukum kan selalu ada dua bukti atau lebih yang bisa meyakinkan. Yang jelas pernyataan UGM sebagai pemberi ya, yang mengeluarkan ijazah itu cukup sudah ditanyakan, dan ada statement-statement resmi yang dikeluarkan oleh pengurus katakanlah di situ pimpinan UGM yang mengatakan bahwa tidak ada keraguan terkait dengan bukti-bukti bahwa Pak Jokowi memang adalah alumnus dari UGM. Dan itu dikuatkan dengan bukti-bukti, foto-foto, dan kemudian ya kesaksian hidup dari teman-teman yang memang satu kelas begitu. Jadi ini kurang apa lagi ya. Kalau dulu ada analisis foto yang katanya bukan foto Pak Jokowi dan sebagainya, ya itu sudah lewat. Saya tidak mau mengambil perhatian di situ atau fokus pada hal itu. Kita coba ikut berirama dalam konteks analisis yang dilakukan oleh seorang ya Rismond kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa berdasarkan analisis ya digitalnya, analisis fonnya, analisis operating system mengatakan bahwa itu penggunaan font atau jenis huruf Times New Roman ya, yang dikatakan bahwa pada tahun 30-an, tahun 80-an dan di era 80-an hingga 90-an itu penggunaan New Times New Roman itu belum familiar atau populer atau apa ya, belum digunakan dan sebagainya. Mari kita lihat ya data sejarah. Dalam analisis jenis font yang dilakukan ini menurut saya perlu kita kembalikan terlebih dahulu supaya publik paham benar ya bahwa jenis font Times New Roman ini pertama kali itu diluncurkan pada tahun 1932 ya. Jadi sekali lagi font ini Times New Roman ini di-launching untuk pertama kalinya pada tahun 1932 ya, dan ini berbeda jauh dari konteks 1980-an. Jadi jauh sebelumnya itu ya Anda bisa hitung sendiri ya, 32 80 ya, ada sekitar berapa itu ya, 50-an atau 48 tahun yang lalu ya, huruf ini sudah populer digunakan di seluruh dunia. Jadi kalau ada argumen yang mengatakan untuk 80-an 90 belum ada, ya saya kira ini perlu pantas untuk diragukan ya data-data yang dimiliki. Jadi sekali lagi ya, jenis kalau analisis font times dan operating systemnya dibuat dengan katakan bahwa tidak populer ataupun tidak ada, saya kira ini harus sekali lagi kita singkirkan dari benak kita ya, bahwa sekali lagi New Times Roman itu pertama kali ya digunakan, diluncurkan tahun 1932, dirancang oleh seorang sarjana, seorang intelektual yang bernama Stanley Morrison ya, bersama dengan Victor Larden ya. Ini merupakan yang pencipta dari
jenis font Time New Roman ini yang sangat populer yang diproduksi oleh salah satu perusahaan Monotype Corporation ya, seperti itu. Jadi kalau ada juga politisi-politisi elit-elit seperti Bang siapa ini Ferdinand yang kemudian mengangkat isu ini seolah-olah menyemarakkan isu-isu seperti ini seolah-olah ya menurut saya nggak perlu lah gitu ya. Yang jelas pihak resmi Alma Mater UGM itu sudah menyatakan bahwa tidak ada, harusnya sudah selesai dalam perbincangan ini ya. Kalau sudah yang memberikan, yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM dan sudah mengakukan itu adalah asli, itu adalah pegangan ya. Sebab bagaimanapun juga ini jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang sedang diserang, tetapi UGM yang sedang diserang ya. Mau dilemahkan bahwa UGM itu adalah institusi pembohong dan sebagainya. Nah, inilah panggilan kami sebagai alma mater, alumnus dari UGM. Kami setelah diwisuda atau dalam proses wisuda itu disumpah ya, disumpah dalam pengertian dibacakan atau mengikrarkan untuk menjaga martabat ya, marwah UGM, sehingga sebagai seorang alumnus yang tercatat sebagai seorang alumnus UGM, saya harus masuk dalam isu seperti ini dan mengatakan bahwa semua upaya yang dilakukan untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah yang palsu dan skripsi yang palsu, saya kira itu harus dilawan ya. Jadi izinkan saya mengatakan bahwa setiap usaha-usaha untuk menggoreng hal seperti ini adalah upaya-upaya yang menurut saya upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mendudukkan isu ini pada track yang sebenarnya mudah saja dilalui. Pergi saja ke UGM, tanyakan, lihat semua proses data-datanya dan semuanya akan selesai ya. Apalagi sekali lagi ya, penguatan pengabsahan dari skripsi, dari ijazah Pak Jokowi ini diperkuat oleh mereka-mereka saksi-saksi hidup, saksi-saksi sejarah ya. Jadi bukan hanya pimpinan-pimpinan UGM, tetapi mereka-mereka yang pernah duduk sebangku, berproses bersama, dan kemudian lulus bersama. Sehingga semua upaya-upaya yang dilakukan, saya kira itu gugur, ya, layu sebelum berkembang. Iya, jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh pengamat politik barusan ya, yang berbicara cukup panjang ya, 7 menit lebih, tapi daging semua. Ya inilah yang saya suka gitu ya. Jadi saya berharap sebetulnya media elektronik yang selama ini suka membuat acara-acara debat gitu ya, talkshow tentang perdebatan politik, itu yang diundang itu orang-orang yang ya minimal itu memiliki kemampuan di bidangnya gitulah ya kan. Walaupun nggak bisa disebut sebagai seorang ahli, tapi minimal pendidikannya itu linier gitu loh. Misalnya membahas tentang apa namanya itu, yang terbaru ijazah palsu ibaratnya ya kan. Ya janganlah yang diundang Roti Gulung, terus Rerangkuti, si Repli Harun, itu aja. Persoalannya apapun, topik yang dibahas apapun, yang diundang orangnya itu aja. Emangnya orang itu bisa menguasai berbagai macam hal? Kan enggak. Semakin ahli seseorang itu semakin spesifik, ya semakin menyempit apa namanya keahliannya gitu loh. Spesifikasi keilmuannya semakin menyempit kalau orang itu semakin ahli. Masa urusan sepak bola, urusan naturalisasi yang diundang Roti Gulung. Orang-orang macam kayak gini seharusnya diundang ya. Iya, jadi ya receh lah ya tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi terkait ijazah palsu. Sangat receh sekali seperti yang disampaikan oleh pengamat politik media sosial barusan ya. Intinya sebetulnya malas juga membahas gitu loh. Karena ya gimana ya? Orang awam aja bisa mengerti gitu loh bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu nggak berdasar sama sekali. Itu minimal adalah pendapat saya teman-teman ya. Kalau dianggap keliru silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Ya teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang klarifikasi pihak kampus mengenai isu ijazah palsu Jokowi. Sudah dijelaskan bahwa pihak kampus sudah melakukan cross check ya dan analisis dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Masa pihak-pihak yang tidak pernah ikut mengeluarkan ijazah masih ngeyel palsu? Kan aneh ya kan? Lucu sekali. Karena yang berhak menyatakan asli dan palsu adalah lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut. Iyalah ya.
Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang para pembenci Jokowi yang akhir-akhir ini kembali dirujak netizen se-Indonesia Raya. Mungkin ini efek dugaan ijazah palsu Jokowi yang kembali hangat ya. Jadi algoritma video-video para pembenci Jokowi juga kembali terangkat ya. Salah satu yang dihujat netizen adalah si peci merah, emak-emak ARM, gerombolan Mbah Egi ya, KPUA TPUA ya kan. Ya, tadi sudah kita lihat bareng-bareng semua videonya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.